Halo, salam Indonesia. Saudaraku, sekolah online terus saja berlangsung. Dan entah sampai kapan kita belum tahu karena ini terkait dengan virus corona yang belum ketahuan sampai kapan berakhirnya. Sangat dilematis, pasti. Karena jika dipaksakan belajar secara offline sebagaimana biasa, sekolah-sekolah dibuka mulai dari TK sampai perguruan tinggi, itu sudah pasti akan berpotensi menambah deretan mereka yang terinfeksi virus corona. Bahkan bukan mustahil, akan banyak lagi korban jiwa. Tentu itu tidak diharapkan. Namun jika terus berlangsung seperti sekarang ini tanpa perubahan kebijakan atau strategi, maka sudah pasti menimbulkan kerugian bagi siswa-siswa dari keluarga atau kelompok keluarga tertentu. Setidaknya ada 3 kelompok keluarga yang potensial dirugikan itu. Yang pertama, kelompok keluarga atau para murid siswa dari keluarga miskin. Berapa jumlahnya di Indonesia? Itu berkisar 5-6 juta keluarga. Karena jumlah orang miskin Indonesia menurut data statistik terakhir berkisar antara 25-26 juta orang. Pendapatan per kapita kelompok keluarga miskin ini berkisar 2 jutaan saja. Karena hitungan orang miskin di Indonesia atau kategori orang miskin Indonesia, pendapatannya 400-an ribu per bulan. Tidak mungkin keluarga ini bisa membeli peralatan komputer, laptop, atau HP yang canggih plus berlangganan internet jika tidak ada bantuan atau sentuhan dari pemerintah. Para orang tua tentu tidak ingin membiarkan anaknya tidak sekolah. Dan harusnya negara pun tidak boleh membiarkan anak-anak bangsa ini tidak memperoleh materi ajar yang baik karena kekurangan fasilitas belajar. Makanya ada orang tua yang nekat mencuri laptop hanya karena untuk memenuhi kebutuhan anaknya belajar secara online. Coba lihat video. Hermansyah, 44 tahun, warga Kota Sepang, Labuhan Ratu, Bandar Lampung, harus rela meringkuk di sel tahanan Polsek Kedaton. Pria pengangguran ini harus berurusan dengan hukum lantaran mencuri 1 unit laptop milik seorang mahasiswa di kamar kos di wilayah Kampung Baru, Bandar Lampung. Kepada petugas, Hermansyah mengaku terpaksa nekat mencuri laptop lantaran permintaan sang anak untuk kebutuhan sekolah online. Tak ingin mengecewakan sang anak, pria ini memutuskan untuk mencuri laptop. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, ayah dari 3 orang anak ini meringkuk di balik jeruji sel Polsek Kedaton dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Yang bersangkutan kemudian diamankan polisi. Entah apakah kemudian dimasukkan penjara atau tidak. Mudah-mudahan tidak. Tetapi itulah daya juang orang tua yang berusaha menjadikan anaknya belajar untuk pintar. Karena secara sosiologis memang jalur pendidikan merupakan salah satu cara untuk menjadikan mereka memiliki kehidupan yang lebih baik, bermobilitas vertikal secara ekonomi ke depan. Ada perubahan dalam kehidupan mereka. Berharap seperti itu. Kelompok keluarga yang kedua adalah, saya mau katakan ini miskin plus. Kenapa? Karena kategori miskin berdasarkan kriteria Indonesia tidak masuk, tetapi mereka pasti masih memiliki kendala untuk membeli peralatan yang dibutuhkan belajar online untuk kepentingan anak-anaknya. Ya, katakanlah mereka yang berpendapatan 2,5 juta sampai 4,5 juta atau 5 juta bahkan. Tentu kalau untuk membeli komputer, laptop, berlangganan internet, atau HP yang baik untuk anak-anaknya, apalagi satu keluarga punya anak 2-3 orang yang sekolah, termasuk mahasiswa, dengan pendapatan seperti itu, apalagi di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, atau di Pulau Jawa secara umum, di Makassar, Medan, Palembang, Padang, dan sebagainya, mustahil lah untuk bisa memfasilitasi semua kebutuhan anaknya hanya dengan gaji seperti itu. Kelompok yang ketiga adalah kelompok yang keluarganya orang tua siswa-siswa. Sebagian orang tua siswa tentu tidak terbiasa membimbing anaknya
belajar secara online. Katakanlah mereka mampu secara ekonomi untuk membeli semua peralatan itu, tetapi tidak terbiasa membimbing anak-anaknya belajar di rumah. Memang guru merupakan figur yang berwibawa untuk mendidik dan memasukkan materi ajar ke dalam diri, otak, dan jiwa siswa. Itu nggak bisa dipungkiri. Sementara tidak semua orang tua memiliki kemampuan dan atau wibawa dalam mengarahkan anaknya, membimbing anaknya untuk belajar di rumah. Nah, inilah yang harus dipikirkan oleh pemerintah. Tapi yang paling utama dipikirkan adalah kelompok keluarga miskin tadi, anak-anak dari kelompok keluarga miskin tadi. Ini harus ada intervensi khusus dari pemerintah. Pemerintah daerah harusnya membuka ruang-ruang khusus untuk mengumpulkan anak-anak seperti itu dari keluarga yang kurang mampu ini, memanfaatkan fasilitas pemerintah atau negara hadir melakukan intervensi untuk menjadikan mereka belajar yang baik di sana. Dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harusnya menyediakan fasilitas khusus untuk ini. Katakanlah meniadakan program organisasi penggerak itu dan mengalihkannya untuk membantu para siswa dari keluarga yang tidak mampu untuk memperoleh fasilitas belajar di dalam masa belajar secara online ini. Saya kira ini yang harus ditimbang oleh pemerintah. Baik pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun pemerintah daerah. Kita tunggu kebijakan pemerintah tentang ini. Terima kasih. Salam Indonesia.